Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sains dan teknologi. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, manusia, sains dan teknologi. Yang kedua, sifat-sifat teknologi. Yang ketiga, perkembangan sains dan teknologi. Yang keempat, dampak perkembangan sains dan teknologi. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai manusia, sains dan teknologi. Dalam kehidupan manusia selalu terdapat sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan, penciptaan, inovasi, dan rekayasa. Kegunaan nyata dari sains dan teknologi bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Sains dan teknologi tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa sains dan teknologi mencerminkan keterbelakangan. Dalam konteks tersebut, hubungan antara sains, teknologi, dan manusia menjadi penting. Sebab, seperti yang kita ketahui, teknologi adalah produk sains yang lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan kegiatannya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat teknologi. Sifat teknologi atau sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sifat ini harus diketahui terlebih dahulu sebelum mengolah atau mengerjakan bahan-bahan tersebut. Sifat-sifat teknologi terdiri dari sifat mampu las, sifat mampu cor, sifat mampu dikerjakan dengan mesin, dan sifat mampu dikeraskan. Berikut ini pengertian-pengertian dari sifat teknologi. Yang pertama, sifat mampu las atau weldability didefinisikan sebagai kemampuan bahan logam untuk dapat dilas tanpa mengalami penurunan sifat-sifat yang dimilikinya secara berlebihan. Logam yang dilas dapat mengalami penurunan mutu akibat terjadinya pengetasan, cacat, atau retakan. Yang kedua, sifat mampu cor atau castability adalah sifat yang dimiliki oleh bahan yang menunjukkan kemampuan bahan logam untuk diolah dengan proses pengecoran menjadi suatu produk. 3. Sifat material mampu mesin atau machinability, yaitu sifat yang sangat berperan dalam pemilihan. Sifat teknologi yaitu sifat kemampuan material untuk dibentuk atau diproses. Produk dengan kekuatan tinggi dapat dibuat dengan proses pembentukan, misalnya dengan pengerolan atau penempaan. Yang keempat, sifat mampu dikeraskan atau hardenability. Sifat ini merujuk kepada sifat baja yang menentukan dalamnya pengerasan sebagai akibat proses quench dari temperatur austentisasinya. Mampu keras tidak dikaitkan dengan kekerasan maksimum dapat dicapai oleh beberapa jenis baja. Berkembangnya sains dan teknologi. Sains dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia dari awal peradaban sampai akhir kehidupan manusia. Sains dan teknologi terus berkembang seiring berkembangnya peradaban manusia di dunia. Jika melihat fenomena perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, kita akan melihat dengan jelas bagaimana peran sains dan teknologi sangatlah sentral. Nah, walaupun pada masa-masa awal
manusia belum ada konsep sains dan teknologi. Pada masa-masa itu, atau seperti masa prasejarah, perkembangan peradaban manusia hanyalah dengan logika berpikir sederhana dan dari fenomena-fenomena alam yang sederhana. Misalnya, penemuan alat terbaru sederhana pada masa prasejarah mungkin bagi kita adalah hal yang sederhana. Akan tetapi, pada masa itu, penemuan tersebut adalah hal yang sangat revolusioner dan hebat. Karena peran sains dan teknologi yang sangat sentral dalam perkembangan peradaban, maka kini banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengembangkan sains dan teknologi. Nah, mereka pun percaya bahwa dengan majunya sains dan teknologi, maka berimbas pada kemajuan bangsa tersebut. Dan memang benar faktanya demikian. Jika kita melihat sejarah di mana kemajuan sains dan teknologi sangat menentukan kemajuan bangsa, bahkan dijadikan tolak ukur kemajuan bangsa. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kemajuan sains dan teknologi berbanding lurus dengan kemajuan bangsa. Dan hal lebih penting yang bisa bangsa dapatkan dengan mengembangkan sains dan teknologi yakni meningkatnya kesejahteraan bangsa. Dampak perkembangan sains dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan sains dan teknologi memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pada sisi lain, pesatnya kemajuan sains dan teknologi membawa pengaruh negatif. Gejala dehumanisasi merupakan salah satu dampak negatif sains dan teknologi. Gejala dehumanisasi yaitu tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan. Berikut adalah dampak positif perkembangan sains dan teknologi dalam kehidupan. A. Menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang di masanya. B. Dapat menjadi pusat segala pertukaran informasi. C. Memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. D. Bidang komunikasi sudah tidak mengenal batas antara jarak dan waktu. E. Bidang transportasi dapat memberikan banyak pilihan jenis transportasi pada manusia dengan variasi kecepatan, waktu, dan harga. Dampak negatif. 1. Pertukaran informasi tidak terbendung. Dengan begitu cepatnya pertukaran informasi dan tidak dapat terbendung, maka mulai marak terjadinya kemerosotan moral. 2. Manusia dimanjakan oleh teknologi. Secara tidak sadar, manusia sedang dimanjakan oleh teknologi yang dibuatnya. Manusia semakin malas dan bodoh. Hal itu terjadi karena semakin ringkasnya pekerjaan manusia yang ditangani oleh teknologi. Terakhir, banyaknya limbah teknologi modern. Banyaknya limbah dari teknologi modern yang tidak dapat diolah menyebabkan tumpukan sampah teknologi yang tidak bisa didaur ulang. Sains dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia, dari awal peradaban sampai akhir kehidupan manusia. Sains dan teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia. Pada hakikatnya, kemajuan sains dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini, karena kemajuan sains dan teknologi akan berjalan sesuai dengan peningkatan kebutuhan manusia.